sekarang ini masih rendah ya, angka kasus total kita bisa lebih dari 1,5 juta kasus ya, dan pada suatu saat kita mencapai puncak tertinggi itu sehari bisa ada sekitar 600.000 lebih yang butuh perawatan rumah sakit. Nah ini yang membuat jebol layanan. Tak lama mulai mewabah, akhirnya kita ketahui pada 23 Januari, Wuhan, Cina dikunci atau di lockdown. Itu tepat 1 hari sebelum liburan Tahun Baru Imlek. WHO mendeklarasikan pandemi COVID-19 sebagai darurat kesehatan dunia pada 30 Januari. Hal itu memungkinkan negara-negara untuk melakukan kebijakannya masing-masing, seperti salah satunya melakukan pembatasan perjalanan. Kemudian negara-negara lain mulai satu persatu mengumumkan kasus-kasus kematian di negaranya, seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan, yang setelahnya gelombang infeksi mulai menyapu Asia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Januari, Februari, belum juga ada kasus positif di Indonesia. Hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia bersama dengan Menteri Kesehatan mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia pada awal Maret. Dan sebenarnya, adakah sesuatu yang belum kita ketahui? Kita terlambat melakukan intervensi. Sebenarnya virus corona ini atau penyebab COVID-19 ini itu kita sudah perkirakan sejak akhir Januari 2020 sudah masuk di Indonesia dan sudah terjadi local transmission. Ya kan, tapi waktu itu dari mana kita tahu? Karena ada laporan orang-orang dengan gejala COVID, ya seperti yang kasus di Wuhan, itu sudah mulai terdeteksi mulai akhir bulan Januari dan terus meningkat, tetapi hasil tes masih negatif. Makanya dikatakan kita tidak ada corona. Nah ini yang menjadi masalah adalah pada awal bulan Januari, Februari itu laboratorium testing kita yang berpusat di Badan Litbangkes itu masih belum cukup andal untuk bisa memberikan pemeriksaan yang akurat. Beberapa pekan lalu, para epidemiolog UI merilis sebuah laporan. Mereka diminta Bappenas untuk menyusun draft skenario pemodelan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kalau kita hanya mengandalkan data pemerintah, kita bisa salah membaca masalah pandemi ini seakan-akan kematiannya hanya 500, misalnya kalau hari ini 500. Sesungguhnya di masyarakat bisa sudah mencapai 2.000. Juga kasus yang dilaporkan misalnya hanya 5.000, padahal 5.000 itu hanya 20% dari yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya itu adalah lebih jauh lebih banyak. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa sebenarnya angka yang underreported dan underdetected ini yang kita harus pahami supaya kita tahu benar-benar masalah yang sesungguhnya itu jauh lebih berat. Ya data yang di Kemenkes kan data laporan hasil testing, padahal hasil testing itu mengantri, ya kan mungkin itu testing 5 hari atau seminggu yang lalu, karena antriannya banyak, karena kemampuan testing kita sangat terbatas, melalui juru bicara itu tidak sebesar itu, jadi ada gap yang besar. Mungkin apa yang dilaporkan itu hanya seperempatnya, jadi yang terjadi yang sungguhnya terjadi adalah kita harus kalikan 4, gitu kan. Ini suatu underreported atau underdetected. Juga kasus ini yang sebagian besar ini tidak sempat diperiksa atau belum diperiksa, belum ada hasilnya. Nah ini yang menjadi kendala karena menurut estimasi kita yang dideteksi atau dilaporkan pemerintah itu hanya sekitar 20% dari hal yang sesungguhnya. Sesungguhnya itu di
masyarakat itu jauh lebih banyak, sekedar angka saja, tidak beraksikan besar masalah. Itu yang menjadi kebingungan di antara kita, sebenarnya paham atau tidak yang harus dilaporkan. Jadi angka itu cuma baru 500 kok yang meninggal. Kalau dibandingkan negara lain yang sudah, ya Amerika jauh lebih banyak misalnya. Ya kita kan baru 500, berapa testing yang kita lakukan? Ya kan? Kasusnya cuma 5.000, berapa testing yang kita lakukan? Sedikit sekali. Gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan, jangan mencoba membandingkan. Kita harusnya jutaan yang kita tes. Mungkin hanya baru 10.000, 20.000. Ya kan? Kita harus jutaan, kita harus ratusan ribu di Jakarta saja. Di Jakarta mungkin kita butuh hampir 500.000 orang yang kita harus tes. Ya misalnya kalau intensitas rendah tuh yang ya sekarang ini masih rendah ya. Angka kasus total kita bisa lebih dari 1,5 juta kasus ya, kasus yang butuh perawatan rumah sakit. Dan pada suatu saat kita mencapai puncak tertinggi itu sehari bisa ada sekitar 600.000 lebih yang butuh perawatan rumah sakit. Nah ini yang membuat jebol layanan, karena layanan tidak mampu. Itu seperti yang terjadi di Italia atau yang sekarang terjadi di New York. Tetapi kalau kita melakukan intensitas yang tinggi, itu kita akan menekan di bawah 50.000 kasus di Indonesia, puncaknya. Nah ini yang menurut saya kalau cuma 50.000, ya kita layanan kesehatan kita masih bisa mengatasi dan kita bisa tunda yang kita harapkan expected-nya itu sekitar akhir bulan Mei saat Idul Fitri, ya kita bisa tunda sampai pertengahan Juni atau akhir Juni.